Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat yang ke-10. Innalladzina kafaru, innalladzina sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur. Siapa itu orang kufur? Di surah Al-Bayyinah itu keterangannya. Min ahlil kitabi wal musyrikina. Orang kufur itu ada kalanya min ahlil kitab. Ahlil kitab itu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikina, ya selain Yahudi Nasrani yang di luar Islam, Hindu, Buddha, Konghucu dan macam-macam. Orang-orang kufur itu juga dibagi menjadi ada dua. Ada kalanya kufur nikmat, ada kalanya kufur akidah. Kufur nikmat itu ya mungkin dia Islam, tetapi enggak mensyukuri nikmat. Itu namanya ya kufur. Kan ayatnya apal ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kufur, nah kufur di sini bukan kufur akidah. Dia agamanya Islam, tapi terhadap nikmat-nikmat karunia Allah dia tidak syukur. Kalau ditanya jawabannya masih cap-cep. Gimana Bu keadaannya? Kaki pada sakit. Itu tanda-tanda ya. Tanda-tanda orang kufur. Padahal dia masih bisa jalan. Lah kalau umur udah kayak kita ini kan ya ayatnya kan memang begitu ya. Di Yasin itu loh. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Oh, ayatnya hafal. Saya enggak akan nanya ayat, pokoknya Yasin ada itu. Iya. Wa man nu'ammirhu, dan siapapun yang dikaruniai panjang umur, nonakishu, maka akan kembali seperti fil khalqi, dulu waktu diciptakan. Kalau dulu kita jalan dituntun, nanti ya balik dituntun lagi. Kalau dulu imut-imut, imut-imut lagi. Nah, iya. Terus itu ayatnya begitu. Nah, kadang kan ada orang kalau ditanya itu cap-cep. Gimana Bu usahanya? Aduh, semenjak ada onlinean toko saya sepi. Dulu mah omsetnya sehari sekian, sekarang cuma sekian. Nah, itu namanya kufur nikmat. Dan ketika Rasulullah Mi'raj diperlihatkan neraka yang banyak perempuan, ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, jawaban Jibril apa? Hunna yakfurnal ashir. Mereka ini mengkufuri, mengingkari karunia atau pemberian keluarga. Bukan gak sholat, bukan gak puasa, ya rajin sholat, rajin puasa, tapi hunna yakfurna. Mereka mengingkari, udah diberi macam-macam masih cap-cep. Enggak bersyukur. Itu namanya kufur nikmat. Tapi kalau kufur akidah itu orang yang di luar Islam. Di luar Islam itu ada kalanya tadi min ahlil kitab, ada kalanya wal musyrikin. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang pada kufur. Yang dimaksud di sini bukan kufur nikmat, tapi kufur akidah. Lan tughniya anhum amwaluhum, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk mereka amwaluhum, harta benda mereka, wala auladuhum, dan juga tidak ada manfaatnya sama sekali anak-anak mereka. Aulad itu jamak dari kata walad, amwal itu jamak dari mal, harta. Orang-orang yang kufur itu suatu saat nanti ada kalanya harta bendanya, anak-anaknya nggak ada manfaatnya sama sekali. Minallahi syai'a, dari azab Allah, syai'an sama sekali. Kalau udah masuk ke kubur,
bukan kuburan, kubur ya bisa jadi kuburan. Yang nganter kan 3, cuman yang 2 balik, yang 1 tetap nemenin. Yang nganter anaknya, keluarganya, kemudian harta bendanya, kemudian amalnya. Cuman yang hartanya, keluarganya kan pulang. Istrinya walaupun dulu katanya janjinya sehidup semati, ya. Kalau bahasa orang bojong ala pret, sehidup semati apaan? Lah yo anaknya walaupun cinta kayak apa, yo paling-paling dia turun ke bawah nampanin jenazah bapaknya dimasukin. Itu pun kadang ada yang nggak mau, nyuruh orang, lalu aja. Saya lagi bengek alasannya. Kan yang 2 balik, hartanya walaupun bagus-bagus mobilnya, itu pun juga nggak boleh dia naik ke situ. Paling dia naik ambulan. Sekarang ambulan ya KPV paling ya. Biar mobilnya Fortuner, mobilnya apa, yo tetap aja dia naik APV, yang naikin anaknya. Yang 2 balik, yang 1 nemenin amalnya. Lah saat itulah harta dan anak-anak sudah nggak ada manfaatnya lagi. Di situ dia sendirian. Malaikat mungkar nakir datang, yo nanyain, orangnya jawab sendirian. Lah kalau yang muslim masih dibantu dengan yang namanya talqin. Lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Cuma kalau di sini kalau talqin kan nggak dibaca ya, apalagi makamnya pas siang-siang panas-panas, asal dimasukin langsung amin 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 pulang. Lah kalau di kampung kan ditalqin ya. Ya iya di panti ya, kalau diterjemahkan Indonesia kan begini, wahai hamba Allah. Ya talqin itu kalau di Indonesia kan begini, wahai hamba Allah bin hamba Allah. Nanti sebentar lagi akan datang hamba Allah juga, yaitu mungkar nakir. Maka dia akan bertanya, jawablah dengan yakin. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa kitabmu, bagaimana apa kiblatmu. Kalau diterjemahkan Indonesia kan begitu. Tapi kita kan udah hafal ya jawabannya ya. Hafal lah ya. Mau ngaji tahun-tahunan masa nggak hafal. Kan jawabannya diringkas dalam raditu billahi robba hidina wa bi Muhammadin nabiyya. Cuman pertanyaannya nanti gemeter mau enggak itu loh. Tapi katanya yang jawab nanti amal kita. Lah iya. Ya biar amal kita kan biar jawab kita, cuman kan amal kita bantu. Cuman pertanyaannya nanti ketika ketemu mungkar nakir gemeter apa enggak? Wong yang ketemu sesama kita nih suruh megangin ini loh. Mulutnya tertutup, yang jawab tangan. Iya, itu kan udah pertanyaan berikutnya. Pertanyaan awal tetap kita yang jawab. Kalau memang amalnya banyak, ada yang bantuin. Ibarat anak sekolah, ada yang ngasih contekan. Nah, kan pertanyaannya kalau ketemu mungkar nakir gemeter apa enggak itu? Wong di hadapan kita nih loh. Nih, misalnya ibu ini yang biasa MC enggak ada. Ayo, suruh megangin ini gemeter. Oh. Yang muqaddimah yang awalnya apal bisa begini kamu. Ini ketemu sesama kita yang sama-sama makan nasi. Bagaimana ketemu mungkar nakir yang seumur umur kita belum pernah ketemu. Ya kalau orangnya ganteng gitu ya, beneran ya. Orangnya cakep loh, kalau orangnya serem. Takut banget ya. Udah gelap ya. Oh iya, udah sendirian ya. Sendirian. Dia injak-injak lagi. Jangan-jangan lakinya nginjeknya paling kenceng lagi ngono. Ini dulu waktu hidup saya diomelin mulu nih. Semoga moga-moga ya. Wong kita pasti kelewati. Lah, orang-orang yang kufur itu harta bendanya, anak keturunannya udah nggak ada manfaatnya. Oh, nggak ditalkin, nggak ada sebuah wes. Wa ulaika dan mereka itu hum ya mereka waqudun nar bahan bakarnya
neraka. Bahan bakar waqud itu artinya bahan bakar. Bahan bakar neraka itu kan ada dua. Waquduhan nasu wal hijarah uiddat. Waquduha dan bahan bakarnya neraka annasu itu manusia, wal hijarah dan batu. Uiddat dan neraka itu dipersiapkan lil kafirin untuk orang-orang yang kufur. Batu itu kalau udah kadung kebakar padamnya sulit. Batu. Nah itu manusia dijadiin bahan bakar bareng sama batu. Biar nerakanya nyala terus bahan bakarnya manusia sama batu. Wis naudzubillahi min. Dalam doa kita kan Allahumma inna nas'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, minta dijauhkan dari siksa api neraka. Kada bi ali fir'auna, begitu juga kondisinya ali Fir'aun, keluarga Fir'aun. Kalau surat ini namanya Ali Imran, artinya keluarga Imran. Ali Fir'aun maksudnya keluarga Fir'aun itu ya orang-orang yang sepemikiran dengan Fir'aun. Tapi Fir'aun itu diberi istidrat. Istidrat itu kemudahan dalam hidup diberikan kepada orang-orang yang kurang ajarnya kebangetan. Itu namanya istidrat. Konon dalam sejarah Fir'aun itu nggak pernah sakit. Dari lahir merocot sampai tenggelam di Laut Merah, itu Fir'aun konon nggak pernah sakit. Makanya kalau kita kok nggak pernah sakit, iya bahaya, jangan-jangan keturunan. Mending kita dikasih sakit-sakit, bangun tidur kaki pada sakit, pinggang pegel, alhamdulillah berarti bukan keturunan. Lah kalau nggak pernah sakit, takutnya Fir'aun itu dikasih istidrat, nggak pernah sakit. Selain itu dia nggak pernah ngerasa kekurangan duit. Nah kalau kita kok sering-sering kekurangan duit, alhamdulillah berarti bukan keturunan. Kada bi ali Fir'aun, dan begitu juga kondisi keadaan keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun itu orang-orang yang sepemikiran dengan Fir'aun. Sifat utamanya Fir'aun itu sombongnya, naudzubillahi min dzalik. Sampai dia ngaku sebagai Tuhan. Walladzina min qablihim, dan juga orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu artinya keluarga Fir'aun, berarti umat-umat terdahulu yang kerjaannya mereka itu kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, enggak percaya dengan para nabi dan rasul. Fa'akhadhahumullahu bidzunubihim, maka Allah mengazab mereka bidzunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Dan ini bedanya umat Nabi Muhammad dan umat-umat yang dulu. Kalau umat yang dulu begitu melakukan dosa, di puncak ketinggian dosanya langsung turun azab. Tapi umat Nabi Muhammad biar dosanya segunung lah, bukannya segunung, 10 gunung, tapi masih ditunggu. Siapa tahu nanti menjelang ajalnya tobat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Allah akan masih berpeluang menerima taubat seorang hamba malam yughfir, selama napas belum sampai ke tenggorokan, alias asal napas itu masih genep seminggu. Nah orang bilang kalau udah sakaratul maut katanya napas tinggal Senin Kemis, ya. Nah, iya kan bilangnya, bahasanya kan begitu ya. Gimana keadaannya? Ya Allah, napasnya udah Senin Kemis, berarti Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Lah bahasanya orang kan begitu ya. Kalau nengokin orang sakit, entah itu bahasa bercandaan atau bahasa apa, gimana kondisinya Bu? Ya Allah kasihan, napasnya tinggal Senin Kemis.
Nah, jadi Selasa Rebo libur, Jumat Sabtu Minggu libur. Nah iya istilah. Lah kalau selama napas masih genep seminggu, artinya belum sakaratul maut, peluang taubat masih terbuka. Itu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi dahulu sikat, gak tunggu lama-lama. Umat Nabi Nuh bahkan langsung sikat tenggelam. Umat Nabi Lot bahkan langsung hujan batu. Umat Nabi Soleh bahkan langsung turun hawa panas. Kayak sekarang ini mantep panasnya. Tadi saya ngerasain narik motor dari Solo, ya Allah panas banget. Ngarep-ngarep cepet-cepet sampai musola langsung ngadem. Lihat di HP tadi baru 34 derajat aja udah panasnya. Apalagi nanti di Solo. Panas es krim Bu ya. Panas es krim. Aduh, ya Allah. Makanya ngarep-ngarep cepet nyampe musola langsung masuk itu ces. Adem. Ini di dunia masih banyak tempat untuk ngadem lah. Nanti di sono ngademnya kemana? Lah umat dulu kalau maksiatnya kebangetan, siksanya langsung kontan. Lah kalau umat Nabi Muhammad biar kurang ajarnya kayak apa, masih nunggu siapa tahu ntar tobat. Lah ketika Rasulullah hijrah ke Taif dilempari batu. Lah itu malaikat yang awal kan udah gedeg. Kalau bahasa kita begini, bahasa kita, Muhammad, tuh orang-orang yang kurang ajar bagaimana kalau saya sikat aja. Rasulullah bilang jangan. Siapa tahu hari ini dia memusuhi saya, siapa tahu besok enggak. Kalau besok belum ya siapa tahu bulan depan. Kalau bulan depan belum ya tahun depan. Atau tahun depan ya nanti siapa tahu menjelang tua. Atau kalau enggak dia enggak itu siapa tahu anaknya. Itu bijaksananya Rasulullah. Kalau Nabi Nuh doa mohon Allah, ya Allah saya udah dakwah siang malam pagi sore selama kurang lebih 950 tahun, tapi yang ikut cuma 80. Berarti kalau dihitung-hitung 10 tahun Nabi Musa itu dapat jamaah 1. Ibarat buka majelis taklim 10 tahun dapat jamaah 1. 20 tahun dapat 2. Ini Baitur Rahman udah berapa puluh tahun? Lah umpama 20 tahun umpama ya. Dapat banyak. Nabi Nuh 10 tahun 1. Itu pun anaknya nggak ikut. Saking keselnya akhirnya doa sama Allah. Kata sabda oleh firman Allah, ya weh no bikin kapal. Begitu udah bikin kapal, semua 80 orang yang mau taat naik ke kapal, lainnya tenggelamin. Nabi dulu, Nabi Muhammad jangan ya Allah. Siapa tahu besok, siapa tahu anaknya, siapa tahu cucunya. Wallahu syadidul iqab. Dan Allah itu sangat pedih siksaannya. Wong neraka yang paling adem diinjek oleh kaki manusia, yang injek kaki yang umum mendidih. Ini plok. Sepanas-panasnya sekarang kita nginjek gak sampai mendidih ya, paling loncat-loncat doang. Lah kalau di neraka, waduh, wallahu syadidul iqab. Qul sampaikan wahai Muhammad, lilladzina untuk orang-orang kafaru yang pada ingkar akidah ini maksudnya, bukan kufur nikmat, bukan. Satu labuna suatu saat mereka akan dikalahkan. Kalau sekarang mereka menguasai dunia, ya wis itu namanya istidraj. Dan kenyataannya ya memang iya ya, orang-orang kufur ekonominya lebih bagus. Dari segi apapun saat ini mereka lebih unggul. Negara maju rata-rata bukan negara Islam. Dari sisi olahraga kayak bola, yo rata-rata yang hebat bukan orang Islam. Ekonomi yo begitu. Di sini
yang menguasai sekarang dari ujung Jaya sampai ke Islamik rata-rata bukan orang Islam. Ya itu bisa jadi namanya istidrak. Satu labuna pasti akan terkalahkan. Tapi kapan? Ya wallahu a'lam. Wa tuhsyaruna dan mereka pasti akan dikumpulkan. Dari kata hasyara, hasyara itu kumpul, makanya tempat berkumpul namanya padang mahsyar. Ila jahannam, ke neraka jahannam. Wa tuhsyaruna itu bisa diartikan dikumpulkan atau digiring. Terus pokoknya kayak orang angon kebu, angon kambing digiring, dimasukkan ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Wes akan kesono arahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum, dan sungguh ada lakum untuk kalian ayatun, tanda. Ayat atau tanda. Fi fi'ataini, di dua kelompok pasukan iltaqata yang ketemu. Nah itu dulu saya pernah agak bingung, ada al bertemu huruf ta, kok alnya dibaca jelas. Padahal kalau al bertemu huruf ta itu kan bacaan samsiah, karena ada samsiah, ada al-qomariyah ya. Nah itu habis al ketemu ta, kok alnya dibaca. Kalau umumnya kan kalau al bertemu huruf ta kan alnya hilang. At-taqwa muttaqdalil bukan at-taqwa, itu kan alnya hilang ya. Nah, tapi situ alnya kelihatan. Ternyata alnya itu bukan al ta'rif tapi al kalimat. Tandanya yaitu dua pasukan yang saling berhadap-hadapan. Ini yang dimaksud adalah ketika terjadi perang Badar, umat Islam dan orang-orang kufur. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, yang pasukan sebelah mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, kalau dulu ada orang katanya jihad tapi di jalan Tamrin, yo bukan syahid tapi sangit. Nah, suruhnya sabilillah kok di jalan Tamrin, di jalan Allah. Ini mengatasnamakan katanya jihad, tapi kok bunuh diri, yes, itu bukan syahid, sangit. Wa ukhra, dan pasukan yang lain kafiratu yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Bahasa singkat terjemahannya, mereka berperang atas dasar kekufuran dan apa itu ya? Kalau dulu dia punya kuasa, kemudian direbut orang, dia sakit hati, itu apa namanya? Misalnya dia dulunya RT, lah di dalam pilihan RT berikutnya dia nyalon lagi kalah sama orang lain, lah terus orang lain itu dimusuhi, nah itu namanya apa? Balas dendam. Iya kan ya? Lah ini kan ceritanya orang-orang kafir Mekah itu, dulu kan dia punya pengaruh hebat. Begitu Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, pengaruhnya kalah. Lah kemudian marah. Lah marahnya itu, nah itu yang mendasari mereka perang di perang Badar itu. Apa namanya? Dendam ya? Iya situlah. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Wallahu, dan Allah yu'ayyidu akan menguatkan binasrihi pertolongannya may yasha kepada orang-orang yang dikehendaki. Lah pada saat perang Badar itu jumlah pasukan Islam 313 dalam keadaan puasa. Wah, puasa panas-panas begini suruh perang ya. Kalau orang sekarang mungkin banyak pada izin kali ya. Wah izin ya Rasul, wah saya lagi ngantar anak sekolah. Izin ya Rasul, wah saya lagi ambil rapot. Dulu enggak, malah pada berebut pengen ikut perang. Sampai-sampai ada anak muda yang punya ibu yang sakit, minta izin Rasul, ya Rasul saya ikut perang ya. Kamu di rumah ada kewajiban enggak? Ada ya Rasul, merawat ibu saya. Oh kalau gitu enggak usah ikut perang, rawat ibumu, itu perangmu ya itu. Jihad, merawat ibumu yang sakit itu, lah itu perangmu ya itu.
sangat pengen ikut andil perang, tapi oleh Rasulullah diseleksi. Kalau memang yang enggak seperti tadi itu diizinkan. Jumlahnya cuma 313 dalam keadaan puasa, panas-panas, persenjataan seadanya. Sementara lawannya jumlahnya lebih dari 1000, pasukan lengkap, senjata lengkap. Tetapi yang wallahu yu'ayyidu binasrihi mayyasha. Allah akan menguatkan pertolongannya kepada siapa yang dikehendaki. Tapi takdir Allah pada saat perang Badar menang. Tapi pada saat perang Uhud, perang selanjutnya, umat Islam ganti kalah. Karena umat Islam udah, wah yang kemarin aja menang, yang kita jumlahnya dikit, mulai nyombong. Umat Islamnya mulai nyombong, umat Islamnya. Maka kemudian ditakdir oleh Allah kalah pada saat perang Uhud. Perang Badar yang jumlahnya sepertiga menang, tapi perang Uhud kalah. Karena ya tadi mulai nyombong. Wah kemarin kita sepertiga aja bisa menang, lah sekarang kita kan udah latihan, masa kalah? Akhirnya kalah beneran. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada kejadian itu maksudnya pada saat perang Badar itu, jumlahnya sedikit bisa menang yang jumlahnya banyak, karena mereka pasrah tawakal kepada Allah. Lah pada saat perang Uhud jumlahnya mulai banyak, pasukan agak terlatih, tapi ternyata kalah karena nyombong. Lah ini pelajaran buat kita. Ada di antara kita yang lahir dari keluarga yang mohon maaf kadang sulit, tetapi akhirnya jadi orang sukses karena memang perjuangannya benar-benar. Lah ada orang yang terlahir dari keluarga sukses tapi ternyata gagal karena ia nyombong, kan bapak saya kan beres, salah sama bapak mah. Akhirnya nyombong. Nah, itu maksudnya inna fi dzalika, sesungguhnya itu la ibrah, jadi pelajaran liulil absar, bagi orang-orang yang mau melihat. Melihat itu mau melihat kenyataan, melihat kejadian, bahwa semua kejadian itu adalah pelajaran buat kita. Ada orang yang mohon maaf kadang ya dari keluarga yang kayak tadi lah, diremehkan. Wong bapaknya cuma begitu, akhirnya malah jadi orang hebat. Lah sementara ada dari keluarga hebat luar biasa, bapak maknya orang-orang hebat, anaknya kadang SMA aja malah gak lulus. Ya karena nyombong. Wallahu a'lam bishawab.